Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halia Darwis dengan NIM 21044111442 dari kelas 3J. Di sini saya akan membahas materi yaitu bahasa query formal dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aisyah Saputri Laswi, Eskom Mkom. Adapun pengertian bahasa query formal. Bahasa query merupakan bahasa yang termasuk dalam kategori bahasa tingkat tinggi atau high level language, yang dimana user untuk mendapatkan informasi atau data dari basis data. Selanjutnya yaitu kelompok bahasa query terbagi menjadi dua, yaitu bahasa prosedural. User meminta sistem untuk melakukan serangkaian operasi terhadap basis data dalam rangkaian mendapatkan data atau informasi yang diinginkan. Yang kedua, bahasa non-prosedural. User menunjukkan data atau informasi yang diinginkan tanpa menyatakan suatu cara atau prosedur tertentu untuk memperoleh data atau informasi tersebut. Selanjutnya itu dasar terbentuknya bahasa query. Terbagi menjadi dua, yaitu aljabar rasional. Aljabar rasional merupakan salah satu bahasa manipulasi untuk database rasional. Aljabar rasional merupakan kumpulan operasi terhadap relasi di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Aljabar rasional termasuk dalam kategori bahasa prosedural yang menyediakan seperangkat operasi untuk manipulasi data. Yang kedua, bahasa non-prosedural. Kalkulus rasional merupakan bahasa manipulasi teoretis yang non-prosedural. Kalkulus rasional dilandasi dengan teori predikat kalkulus yang menggunakan fungsi sebagai suatu ekspresi logis. Predikat adalah suatu fungsi yang dapat mengambil nilai benar atau salah, tergantung dari substitusi nilai argumen dari fungsi tersebut. Jadi, bila semua argumen dari sebuah fungsi distribusi dengan nilai, maka fungsi tersebut menjadi suatu ekspresi yang disebut dengan proposisi, yaitu suatu ekspresi yang hanya bernilai. Selanjutnya, bahasa query formal. Aljabar rasional adalah kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Operator yang digunakan yaitu operator himpunan, union atau gabungan. Union dari relasi A dan B dinyatakan sebagai gabungan A dan B. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Pembahasan selanjutnya yaitu interselection atau irisan. Interselection A dari relasi A dan B dinyatakan sebagai irisan A dan B. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Berikutnya yaitu difference. Difference dari relasi A dan B dinyatakan sebagai A difference B. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Materi selanjutnya yaitu Cartesian product. Produk Cartesian dari relasi alfa dan beta dinyatakan dengan alfa si beta. Dan selanjutnya yaitu mengenai contoh soal untuk mengerjakan perintah-perintah relasi algebra. Bisa dilihat pada tabel di samping. Di situ ada relasi mata kuliah. Selanjutnya yaitu ada relasi mahasiswa dan ada relasi registrasi. Untuk contohnya bisa kita lihat pada gambar di samping. Contoh terakhir yaitu relasi dosen. Dan untuk gambarnya bisa kita lihat pada gambar di samping ini. Pembahasan selanjutnya itu operator dasar. Yang pertama selection dengan simbol lowercase omega. Operasi selection menyeleksi tupel-tupel pada sebuah relation untuk memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan. Contohnya yang pertama, mencari tupel-tupel dari mahasiswa yang memiliki jenis kelamin
seperti pada tabel pertama yang ditampilkan. Untuk mencari tupel-tupel mahasiswa yang memiliki jenis kelamin, ekspresi aljabar relation memasukkan kode omega jenis kelamin sama dengan laki-laki mahasiswa. Yang kedua yaitu projection dengan simbol P. Operator projection beroperasi pada sebuah relation, yaitu membentuk relation baru dengan mengcopy atribut-atribut dan domain-domain pada relation tersebut berdasarkan argumen-argumen pada operator tersebut. Contohnya yaitu tampilan nama beserta gaji dari dosen. P untuk menampilkan nama dan gaji dari dosen, kita masukkan kode P, nama dosen, gaji dosen. Yang ketiga yaitu Cartesian product dengan simbol C. Operator dengan dua relasi untuk menghasilkan tabel hasil perkalian Cartesian. Contohnya tampilan NIP nama dosen atau dari relasi dosen, kode mata kuliah, nama mata kuliah dari relasi mata kuliah di mana jumlah SKS-nya ada 2. Untuk menampilkan hasil contoh yaitu dengan memasukkan P, NIP, nama dosen, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, simbol selanjutnya yaitu omega, 2 SKS, lambda, dosen, NIP dengan mata kuliah, dan simbol C, nama mata kuliah. Yang keempat yaitu union, operasi untuk menghasilkan gabungan tabel dengan cara kedua tabel memiliki atribut yang sama, yaitu domain atribut yang ke satu masing-masing tabel harus sama. Contohnya, penggabungan berdasarkan kolom kota dari tabel mahasiswa dengan tabel dosen. Dengan memasukkan simbol P kota mahasiswa, Epsilon P kota dosen. Yang kelima yaitu set difference, operasi yang dimana tabel dari suatu relasi tidak ada di relasi lainnya. Contohnya tampilan nama siswa yang tinggal di Depok tapi bukan berjenis kelamin perempuan. Query pertama, tampilan nama yang tinggal di Depok. Simbolnya P, nama mahasiswa, omega, alamat Depok. Query kedua, tampilan nama mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. P, nama mahasiswa, omega, jenis kelamin perempuan. Untuk penjelasan pada contoh tersebut ada pada tabelnya, ada pada slide 20. Bisa kita lihat pada slide 20. Materi selanjutnya yaitu ada operator tambahan. Yang pertama, set interselection adalah binary operator untuk membentuk sebuah relasi baru dengan tupel-tupel yang berasal dari kedua relation yang dihubungkan. Yang kedua ada theta join, operator yang menggabungkan operator Cartesian product dengan operator selection. Yang ketiga atau yang terakhir, natural join merupakan operator yang melakukan operasi penggabungan terhadap tupel-tupel dari relation-relation yang dioperasikan. Ya itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you.